Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di depan saya shalom. Yang di kanan saya shalom. Dan juga yang online shalom. Haleluya. Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima roti dari surga. Berkat dari surga. Saat kami berdoa Tuhan, Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Yakini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah patah semangat. Tetap berdoa. Haleluya Tuhan. Tingkap langit bagimu. Dengan penuh keyakinan katakan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu sampai sekarang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini ya Bapa. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Setelah sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk tetap diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, seantero hidup kami ya Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, urapan roh hikmat dari surga turun atas hamba-Mu Bapak, kembali kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Masih Bu Retno doanya. Silakan duduk saudara. Selamat malam, shalom. Iya, saya bahagia bersama dengan semua keluarga besarku. Iya, yang ada di ruang remaja juga. Dan saya ingin lambaikan tangan untuk yang ada di online. Puji Tuhan, Tuhan memberkatimu semua. Roh Kudus hadir di gereja dan Roh Kudus juga hadir dan bersamamu di tempat Anda masing-masing. Puji Tuhan, wah, senang itu ada yang sama cucunya ya, penuh Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Haleluya, pada malam ini saudara-saudara kita sama-sama akan dibangun oleh Tuhan. Pokok yang akan saya sampaikan, mengikatkan diri jadi satu roh. Mengikatkan diri ke siapa? Ke Tuhan. Jadi kalau kita terikat jadi satu dengan Tuhan, kita jadi satu roh dengan Dia. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya tadi sempat mengamati sebuah video ya. Memang budaya Kristen itu, organisasi gereja lokal itu macam-macam. Nah, saya memperhatikan dibuat suasana itu jadi, ya itu subjektif ya. Menurut saya ketika itu dilihat orang yang masih belum mengenal kekristenan itu juga jadi terkesan ya rada-rada jadi merinding begitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus itu begitu lembut ya. Jadi kadang-kadang saya mau buka ini open card ya sebagai hamba Tuhan. Apalagi kalau kita melihat model pergerakan-pergerakan yang wah hamba Tuhan membuat mendemonstrasikan umpamanya. Jasnya dikibarkan gitu, orang pada jatuh buk. Orang dipegang pada ambruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta yang luar biasa waktu itu kemudian membuat pernyataan bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Ada yang pernah saudara memperhatikan itu, saudaraku? Ya, hamba Tuhan itu wah datang di Jakarta di mana? Dari luar negeri. Dia punya jet pribadi, ya. Pada akhirnya dia membuat satu pengakuan. Tidak gitu sebetulnya kekristenan. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Masih ada di dalam Yohanes pasal 3, mari kita buka ayat 3, silakan dibaca. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Puji Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi mutlak. Yang dilahirkan kembali apa? Bukan tubuh. Makanya asumsi dari seorang Nikodemus, dia berpikir bahwa tidak mungkin loh. Masa orang sudah setua ini masuk lagi dalam rahim ibunya, kemudian dilahirkan lagi? Ya enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, harus dilahirkan kembali. Dan ini tidak dimengerti di dalam konsep agamawi yang sebetulnya ngelontok kan. Ini bukan orang sembarangan Nikodemus ini. Ini tokoh. Pemangku ya keagamaan yang sedemikian. Tapi memang kalau belum dikerjakan Roh Kudus, sulit untuk mengerti hal-hal yang rohani. Makanya saya selalu bilang, saya gak tahu apa-apa Tuhan, saya mesti belajar terus.
ketika dalam perjalanan, ketika saya duduk, saya kembali bersekutu dengan Tuhan. Itu hari-hari saya seperti itu, saudara. Kalau enggak langsung pakai headset, ya dengan pandangan mata. Saya sempatkan juga untuk ada waktu sambil berjemur juga, berkebun ya di atas. Ya enggak lama lah, sebarang 2 jam atau apa itu saya gunakan. Saya ada kesempatan. Tapi gadget jalan terus untuk hal-hal yang saya memang harus terus belajar. Khotbah itu 1 jam. Orang tanya, persiapannya berapa lama? Saya tidak bisa jawab. Ya. Dan semua waktu saya sebagai full time, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sedang meluncur ke satu tempat, saya setir. Saya buka video, saya dengar suara. Ya duduk saya baca. Karena itu panggilan. Makanya saya menikmati sekali. Mungkin orang berpikir, ada kok yang sempat tanya dengan saya, Pak Gembala itu kok gak capek-capek loh. Cuma saya renungkan ini kan maksudnya baik ya toh. Kok gak capek ya Bapak itu ya. Kira-kira gitu. Saya bilang, ya kalau mau capek-capek. Tapi karena panggilan. Saudara itu urusan kuliah ya anak-anak kita, urusan kerjaan. Itu kalau memang itu passion kita. Itu. Menikmati, betul non. Ini juga anakku Piki. Ya dengan yang kalian kerjakan. Rasa seneng kan? Termasuk melayani ya kan? Mendapat tugas pelayanan itu sesuatu yang indah. Mendapat kesempatan melayani itu indah. Apa sih melayani? Kita datang ibadah itu melayani. Kita berbakti itu melayani. Ibadah itu adalah menyatakan, aku ingin, masih ingat khotbah kemarin, menyenangkan hati siapa? Hati Bapa. Nah kalau gitu menyenangkan hati Bapa itu di gereja saja atau ada di tempat lain juga? Di tempat kerjaan kita? Dimanapun kita berada. Dan demen. Saudaraku senang. Saya sadar untuk melayani pujian gak bisa. Dulu waktu awal-awal memang saya di pelayanan pujian. Waktu saya ada dalam bimbingan mendiang umte. Ya lumayan. Jadi guru sekolah minggu juga. Ya ada yang bekas murid-murid masuk juga klasifikasi. Ya guru lumayan baik gitu ya. Paling enggak saya sendiri yang ngomong. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemudian begitu semakin tahu passion saya. Sebagai hamba Tuhan, saya nyampaikan firman. Ya, saya belajar. Saya ingin terus mengerti maksud Tuhan. Nah hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat, ini ada tokoh hebat. Namanya Nikodemus. Dalam hal keagamaan paham. Tapi diajak ngomong Tuhan Yesus, tidak bisa ngerti. Kalau gitu gimana ini kuncinya? Kristen sama. Kalau tidak ada satu kerendahan hati, menyilahkan Roh Kudus ya membentuk kita tidak bisa ngerti. Apa yang jadi maksud Tuhan. Makanya ketika dikatakan harus dilahirkan kembali. Tolong dilanjutkan Bu, ayat yang keempat dan kelima. Ini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tadi yang saya sampaikan. Lanjut. Jawab Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Puji Tuhan. Makanya kalau saya saudara, kok bisa dapat posisi diberi kuasa jadi anak Allah. Karena roh Allah itu ada dalam kita, Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita. Kita mengalami proses kelahiran baru itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, roh kita dilingkupi roh Allah. Ya ini enggak sama dengan kalau orang kesurupan gimana itu Pak? Lah itu lain lagi, dirasuk. Setan kalau merasuk enggak pakai kula nuwun. Ya. Orang ketempelan itu ya, karena dia bukan sosok pribadi yang ya seperti Tuhan. Kalau Tuhan enggak, dia minta kita rendahkan hati, buka hati kita, maka Roh Kudus itu yang menguasai seluruh hidup kita. Nah kerjanya lembut.
dari dalam, saudara-saudara, karena bicara roh. Makanya kalau ada nanti dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Roh ketemu dengan roh. Jadi Roh Kudus yang masuk di dalam kita, melingkupi kita, membawa kita dapat bersekutu dengan asalnya sebelum roh itu hadir. Siapa? Roh keluar dari Bapa, membawa kita bisa satu dengan Bapa. Ayat yang ke-12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Nah ini. Makanya kalau sampai tidak mengalami pengalaman dibentuk ya oleh Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Jadi seperti ini, tapi ini langkah awal. Dalam catatan sejarah nanti Alkitab juga memberitahu seorang Nikodemus ini kemudian dia jadi murid Tuhan. Dalam arti dia diem-diem dia awalnya ini karena takut dengan orang lain. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dihargai sama Bapa. Amin. Dan orang itu pasti mengalami sesuatu. Malam ini juga saudara dan saya yang datang menghampiri dia dihargai Bapa dan kita menerima segala sesuatu yang dia sediakan buat kita semua. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Ini tadi temanya saya sampaikan saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Memiliki persenyawaan yang sama. Makanya tidak bisa disentuh kuasa gelap. Sekarang dengan berani ngomong yuk dengan iman. Aku tidak bisa disentuh kuasa gelap. 1, 2, 3. Amin. Ya. Tidak bisa. Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya berapa kali terima klien ya. Anak Tuhan. Dari satu gereja ya, gereja yang jauh bahkan. Dia minta, saya minta pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian berapa orang itu hampir sama kasusnya. Karena dia masih dalam pemahaman seolah-olah hidup kekristenan itu masih bisa diganggu-ganggu gitu loh. Oleh kuasa roh jahat. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga dia cerita, karena saya ngalami hal yang aneh-aneh Pak. Dan saya yakin katanya, yakin subjektif loh kalau urusannya begitu loh ya. Karena gak ada dasar. Kemungkinan saya dikerjain. Dari jemaat lokal pun berapa orang itu pernah ngomong sama saya. Istilah yang sama, jangan-jangan saya dikerjain. Itu selalu saya tepis. Enggak. Jangan ada yang meyakini bahwa iblis itu bisa ngerjain kita. Roh Kudus yang ngerjain kita, itu boleh. Ya, ngerjain dalam arti mengerjakan, membentuk. Tapi kalau roh jahat ngerjain kita, dibuat bola pingpong, dirasui kayak Saul, gitu. Kemudian setannya pergi, nanti sewaktu-waktu datang lagi, begitu, enggak lah. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya sudah menjadi satu roh. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Allah itu sendiri. Itu satu. Tidak ada. Roh-roh lain yang kemudian bisa, makanya iya bisa nyentuh-nyentuh kita. Kalimat bahasa Jawa itu loh saya senang. Setan ora, ya ora doyan, demit ora dulit. Nah itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan nanti terus kemudian berpikir, kalau Ayub kenapa Pak bisa begitu? Jadi perjanjian lama itu konsepnya. Tapi kalau toh sampai Allah mengizinkan setan mendatangkan pencobaan, semua ada di dalam ukuran
kontrol Tuhan. Makanya di dalam prosesnya Ayub dicobai oleh iblis kan, dia dapat izin dari Tuhan. Oke. Apa saja itu? Urutannya apa? Ada yang hafal enggak? Ya, pertama harta. Ya, oke, harta aja kok. Makanya kalau orang mau di antara saudara ada, Pak saya ini lagi ngalami bahasa daerah tetangga sana, lagi sobek Pak, maksudnya apa? Enggak ada duit. Enggak usah khawatir, hidupmu bukan karena duit. Dalam situasi seperti itu loh ya saya ngomong. Kenapa? Karena kamu hidup. Karena siapa? Tolong jawab. Tuhan Yesus. Itu dalam konteks itu loh ya. Tapi kan nanti kita semua juga butuh duit. Iya, saya juga pendeta juga butuh duit. Nek ora enek duit, ora iso blonjo, ya toh? Kan gitu. Bagaimana gereja untuk proyek pembangunan? Iya, perlu duit. Bagaimana caranya? Lah di situ yang saya enggak bisa ngasih konsep, ya enggak tahu Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan itu urusannya Tuhan. Nah, kita semua ini sebagai bagian dari pribadi-pribadi yang masuk dalam rancangan Tuhan, ya kita mengerjakan aja. Jadi bendahara yang baik, kita juga ambil bagian. Kita sudah lakukan dan kita akan terus lakukan. Ya sudah, makanya saudara yang dikasih Tuhan. Saya juga enggak menyeru-nyerukan itu, enggak. Saudara juga tetap ada bawa persembahan. Ya, ini untuk pembangunan. Kalau diarahkan, ini Pak perpuluhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, pelayanan udah jalan semua. Masih ada, masih perlu masuk di situ. Makanya gereja kita sejak masa pandemi, kita enggak ngedarkan kantong. Dan saya sudah menyatakan, kiranya sampai kapanpun nanti, nggak usah. Taruh aja peti, karena orang-orang dewasa, anak-anak Tuhan yang senyatu dengan Tuhan, sadar kalau rezeki itu memang dari Tuhan, kita bersyukur, ya semua ngasih. Amin, saudaraku. Nah itu buktinya, nggak kekurangan. Operasional gereja kita, pandemi nggak bisa kebaktian. Tuhan kirimkan rezeki, persembahan-persembahan, yang transfer, yang orang datang kepada saya bilang, ya ini perlu dibenahi waktu itu. Saya bilang sama Pak Noto, tolong sama teman-teman dibantu. Ini bagian depannya. Itu belum ada proyek gede itu kan, itu pandemi. Saya enggak cerita-cerita. Begitu ada pertemuan dengan pelayan-pelayan di sini, ada yang baru enggak gitu? Ada yang iya gitu ya. Nah saudara ini kasih Tuhan. Gitu nggak pakai rapat dulu. Udahlah wong darurat aja ya dalam masa pandemi. Ya, rapat-rapat kan sulit. Ya itu kan urusannya begitu. Tapi ya gitu-gitu ya pakai duit tuh ya saudara kan dikasih Tuhan. Dan bisa gitu loh. Begitu kita masuk melangkah. Makanya tadi sambil saya persiapan juga. Saya dengerin video ya khotbah saya yang kemarin juga. Terima kasih Roni anakku. Dia sudah edit kemudian di posting di YouTube. Ya, baca saya ada orang yang sempat tanya, Pak lu kok gerejanya malah kecil gitu ya tempat kebaktian. Iya itu darurat. Sampai hari ini kita masih di darurat ini. Lah yang tempat yang besar dulu yaitu, ya ini nanti kan masuk di video seberang sana itu ya. Ya lagi diaduk-aduk, bongkar total sekarang ini tinggal tiang-tiang masih dalam proses. Nanti doa bersama-sama kemarin sudah diinformasi ya pengerjaan baja yang untuk kelanjutan depan sini ya sudah selesai dan siap untuk diluncurkan di sini dan akan dilaksanakan erection. Doakan ya supaya semuanya tertata dituntun oleh Tuhan. Dan semua yang ambil bagian Tuhan menyertai, memberkati, menolong, menopang. Ya itu semua kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa salah kalau gereja ngedarkan kantong? Enggak juga, enggak. Ya monggo silakan. Tapi yang kita lakukan di sini. Ada teman pendeta satu waktu tanya, gitu gimana? Pemasukan gereja. Nah ini loh. Kalau gereja terus berpikirnya itu ya seperti itu ya. Saya bilang, selalu ada Yehova Jireh saya katakan. Itu juga campur tangan buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tempat ini semuanya
Karena Tuhan. Kita tidak terlalu banyak, wah bagaimana? Enggak lah. Keberlangsungannya biar di dalam tuntunan Tuhan. Dan kita semua yakin pasti Tuhan campur tangan hingga selesai dengan baik. Kita puji Tuhan Yesus. Ini punyanya Tuhan. Ya. Jadi kalau saya ini sudah pergi ke sorga, ya ibadahnya di sana gitu. Ini cucu-cucu semua yang masih di perut juga itu nanti ya cucu cicit saya. Ya kemudian saudaraku ini kasih Tuhan, selagi masih dituntun Tuhan ada di kota tercinta ini, tempat ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Gitu aja. Sejauh saya masih dikasih kesempatan untuk dampingi, puji Tuhan. Saya mau terus ya lakukan tugas saya. Dan itu tadi saya katakan kepada beberapa anak Tuhan yang masih kadang percaya jangan-jangan ada gangguan, jangan ada begini. Saya minta tolong, itu di PKS, makanya saya minta semua hadir di persekutuan keluarga. Tolong ucapkan, persekutuan keluarga sejahtera. Singkatannya? Iya, bukan partai, tapi persekutuan keluarga sejahtera. Dan itu penting sekali. Untuk apa? Saudara saling menguatkan. Kalau andai kata ada yang sempat cerita, ya kapan hari saya itu masih ngalami seperti ini. Kemudian nanti ada yang memberi kesaksian, oh sebaiknya kita kembali kepada firman. Enggak lah gitu, kita yakin. Roh Yesus Kristus yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kita satu. Ya, satu dengan Tuhan itu bisa disandingkan dengan pengertian bahwa kamu itu ranting yang selalu nempel dengan apa? Pokok anggur. Siapa? Tuhan Yesus. Maka kalau kita nempel, kita jadi satu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah. Satu pokok, tapi rantingnya banyak. Apa ini? Ya saudara dan saya ini. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah, dilahirkan kembali pakai istilah yang lain. Rohnya, bukan fisiknya, dari dalamnya. Kalau dari dalamnya sudah dibarui, saudaraku, maka roh itu akan memberikan satu dominasi pada jiwa. Jiwa yang terus dengar firman, diisi Yesus Kristus, firman itu Yesus. Maka yang terjadi tubuh ini dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Makanya ada kalimat persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Apalagi kudus dan yang berkenan. Apa berkenan masih ingat? Menyenangkan hati Bapa. Nah itu yang terjadi. Ya, walaupun saudara masih ada kekurangan-kekurangan. Masih ada kadang-kadang Pak saya hilap dan lain sebagainya ya. Ini orang punya kekurangan kelemahan. Tapi saya mau katakan, Bapak sendiri mengatakan engkau itu berkenan di hadapan Bapak. Kalau enggak mungkin kita teriak-teriak di sini ngapain. Tuhan bilang, sorry aku gak bisa dengar. Bukan telingaku budek, tetapi karena di antara kamu dan aku itu ada tembok pemisah. Ya. Tuhan bilang, enggak. Aku dengar. Makanya itu Roh Kudus bekerja. Supaya kita dalam urapan, kemudian kita menjadi perkasa, berkemenangan, dan doa kita, saya terus arahkan di situ. Didengar dari sorganya yang kudus. 20 ayat 7 itu dalam Mazmur, saya harap saudara ingat itu. Kalau saudara merasa, kok aku doa kayak sepoh, doa kok kayak enggak rasa. Doa itu bukan masalah rasa. Kalau rasa itu apa? Nano, rasanya apa? Asam, manis, asamnya kecut ya. Asin. Saudara-saudara, bukan begitu. Saya kok enggak rasa, kurang menikmati. Nah, saudara doa, yakin. Doaku didengar oleh Bapa. Kenapa? Sudah ada akses kok. Aku kamu berkenan di hadapan Allah. Kalau sampai ada perkataan, enggak. Kamu kan masih keliru, kamu masih sempat salah, kamu sempat dosa. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara siapa tolong?
Suara siapa? Ya, kalau enggak perasaan kita. Makanya Tuhan Yesus kasih resep. Jika kamu salah dosa, mengaku di hadapannya, maka Dia yang setia dan adil melupakan semua dosa dan pelanggaranmu. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Itu kuncinya. Iblis tidak mendapat kesempatan karena Paulus mengatakan kepada jemaat di kota Efesus, jangan beri kesempatan kepada siapa? Halo? Iblis. Setelah ini saudara dibakar dengan api Roh Kudus, diisi terus dengan firman Allah. Kadang kita keluar jalan di satu tempat, kita ketemu dengan suara, perasaan, ide-ide yang kadang-kadang mau menggerogoti. Jangan pernah mau. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ada orang, ya saya dosa Pak. Apa Tuhan mau mengampuni? Saya tanya. Kesalahan yang kamu buat itu kapan? Sudah belasan tahun yang silam. Sudah pernah minta ampun sama Tuhan? Sudah Pak. Dan sejauh ini yang kamu lakukan menjauh dari Tuhan, apa tetap kamu ibadah mendekati Dia? Saya setia Tuhan Pak. Saya katakan, dosamu sudah dihapus Tuhan. Dosamu sudah dilupakan, kesalahanmu sudah dilupakan sama Tuhan. Makanya kita belajar. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Ya, jangan sampai terus kemudian kita tidak mengeksplor diri untuk digunakan, diberdayakan oleh kerajaan surga, membangun. Tetapi justru mungkin kita menuduh, melemahkan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Lain persoalan ketika saya mesti harus bicara untuk memberikan advice. Ini loh jalannya begini, memang rada ekstrim. Tapi kalau ini lakukan benar-benar, tidak mustahil Tuhan akan buka jalan, akan memberikan penyelesaian dari semua masalah. Tapi masih mengkengkeng. Nah itu yang kadang-kadang ya Tuhan kadang-kadang membuat pembiaran untuk beberapa saat. Saya sendiri juga secara manusia kadang katok deh gitu deh, minta ide, tak kasih ide, kasih resep. Nova ingin tahu sayur asem ala Pak Gembala itu gimana? Saya bilang sama Nova, pastinya pakai asem Nov. Ya Nov ya, sayur asem gak pakai kencur toh. Nah, tapi orang enggak lah, masa harus pakai asem? Namanya sayur asem. Ada orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah membuat langkah-langkah praktis, sudah betul-betul tunduk diri mau dikerjakan oleh Tuhan. Rela barangkali, ya ketika orang mengatakan, ya kamu begini, kamu begitu. Saya bilang, rendahkan hati, bagus. Jangan coba cari jalan pintas atau lari jauh. Berarti kita tidak lulus. Ingat ayat yang diberikan Tuhan kita yakini ya untuk Nats tahun ini. Ada banyak saksi seperti bintang di langit. Yang mengelilingi kita dalam Ibrani pasal 12 itu. Sehingga ketika kita berpikir, kalau gitu-gitu itu umum, orang umum itu hal yang biasa. Orang tidak perhatikan, kenapa ketika saya keliru seperti ini, kok saya harus mengalami seperti ini? Itulah saya bilang. Justru itu bagus. Untuk membentuk, mengkikis kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, asal kita kemudian sujud pada Tuhan, kita selesaikan sama Tuhan. Ya ini maaf saya mesti harus ngomong kalau kaitannya utang piutang punya utang ya harus dibayar ya. Gimana Pak? Ya mesti bayar. Minta sama Tuhan. Bekerja, usaha lebih ini lagi ya. Saudara dikasih Tuhan. Ini saya harus sampaikan loh ya karena gereja itu kadang-kadang ada masalahnya yang begitu-begitu. Dan pendeta enggak mau bicara, saya sampaikan. Urusan dengan orang di luar sana pun sama juga. Saya terancam Pak, kalau orang mengatakan saya terancam, saya terintimidasi, saya menghadapi masalah seperti ini, seperti itu gitu ya. Saya tanya cuma satu hal. Dalam hal ini sampean bersih enggak? Kalau dikatakan bersih Pak, masalahnya gini. Saya difitnah, saya dikerjain sama orang. Begini. Tapi kamu enggak ikut terlibat.
Enggak. Saya bilang, tenang. Yesus mengasihi orang berdosa. Lebih-lebih kalau orang berdosa sudah bertobat. Dan orang itu melekat pada dirinya. Dia tidak akan tinggal diam. Pasti Tuhan memberikan pembelaan kepada kamu. Semua katakan amin, saudaraku. Iya. Ini harus. Tapi kalau kemudian, iya Pak, saya masalahnya begini. Ya ini harus. Tapi belum bisa Pak, saya belum bisa menyelesaikan. Jalin hubungan, ngomong terus terang. Jujur mohon maaf, saya masih mengusahakan. Adanya segini dulu. Tapi tulus. Nanti kalau saya ada dapat, saya akan lanjutkan, saya akan selesaikan. Seperti itu saudara. Jangan pakai trik. Saya tidak bisa diperkarakan. Kalau urusan utang piutang, terus kemudian sudah pernah mencicil apa mencicil ya? Ya saudara kasih Tuhan, ini tidak bisa ya diperkarakan. Nanti bisa jadi perdata. Nah kalau seperti ini akal yang tidak tulus. Orang akan mengalami banyak masalah. Kaitannya apa Pak? Ini Pak Gembala harus menyampaikan dan seperti ini. Gini loh saudara. Kita ini satu roh dengan Tuhan. Kemudian kalau kita dibayangkan seperti carang nempel pada pokoknya, carangnya banyak. Tetapi kita satu tubuh. Dan satu tubuh ini ditugasi oleh Tuhan yang sama-sama dipenuhi Roh Kudus untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling meneguhkan saudaraku. Dan bukan untuk saling menjatuhkan. Ini yang Tuhan mau. Karena gereja Tuhan itu tubuh Kristus. Yuk kita baca ayat-ayatnya. Efesus 4, ayo kita lanjut. Ayat yang ketiga sampai 7. Efesus pasal 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Puji Tuhan ya. Saudara kita lihat coba satu persatu. Ayat yang ketiga. Berusahalah memelihara apa? Kesatuan roh oleh ikatan. Ya, kalau suami istri, orang tua anak, iya kan, ada dalam kesatuan. Sehati. Walau mungkin kadang waktu untuk menentukan sesuatu, mengambil keputusan butuh adu argumentasi sesaat, wajar. Tapi ingat, jaga. Harus mencerucut kepada satu niat yang suci. Dan kalau itu terjadi, buahnya apa? Damai sejahtera. Kemarin saya mengatakan, aduh saya waktu persiapan duduk di ruangan saya bersyukur gitu ya. Dalam kebersamaan dengan semua anak-anak saya, cucu, dan semua dengan seluruh tim pelayan. Tuhan nikmat. Saya menitikkan air mata. Saya ini tipenya ya lumayan rodok keras gitu loh ya. Tetapi juga gampang hancur hati. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau dari awalnya saya memang udah lembut, terus sekarang lembut, ya itu hal yang biasa. Tapi kalau dulu berangasan, kemudian tuntun jadi hamba Tuhan. Itu bukan karena aku, tetapi karena siapa? Tolong. Roh Kudus. Dan itu saudara semua akan ngalami. Gereja itu kalau rumah tangga jemaat itu rukun, sehati. Saudaraku ini kasih. Gereja juga di dalam gereja rukun, sehati. Gak ada gosip, gak ada fitnah. Kalau itu semeliuran, jangan dianggap dalam nama Yesus. Penting kita jaga hati. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ayat yang ketiga itu. Ayat 4, satu tubuh dan satu apa saudaraku? Satu roh. Roh Kudus, roh Allah. Ya, waduh perjanjian baru itu kalau kata roh Kudus, roh Allah. Roh Tuhan, roh Yesus. Maaf saya pakai istilah. Seabrek referensinya Tuhan memberitahu buat kita. Ini menunjukkan apa? Ini yang sesungguhnya memang terjadi seperti itu.
Makanya di dalam kekristenan itu denominasi yang satu dengan yang lain. Prinsip-prinsipnya mungkin beda. Ada tradisinya yang tidak sama. Ya kita enggak masalah. Enggak ada kemudian terus saling lempar batu, ya kan? Lo jujur saja saudara yang dikasih Tuhan. Kita enggak bisa ngomong sama loh Pak itu dengan Saksi Yehova atau Mormon. Oh enggak, beda. Tapi ya sudah. Ya Mormon itu dia punya nabi. Ya kan ada nabi terakhir namanya Joseph Smith. Ya, lah ya sudah begitu keyakinannya. Kita enggak boleh ngomong sesat atau apa enggak. Beda. Ya, enggak seperti yang di Alkitab ini gitu loh. Nah mereka juga pegang Alkitab. Tapi kemudian nanti dicetak sendiri dalam versi menurut pemahaman yang diyakini Saksi Yehova. Dulunya cuma dihapus, ditutup. Ya sekarang dicetak sendiri. Ya sudah. Saya waktu duduk yang kapan hari cerita kan, diundang di kejaksaan. Saya bilang minta tolong loh ya. Di kota kami ini sudah aman, bagus hubungannya. Seagama dan juga lintas agama. Kalau nanti ada datang 2 orang biasanya nawarkan buku dan sebagainya. Itu kan yang dikerjakan oleh kawan-kawan Saksi Yehova. Saya katakan begitu. Dan itu tolong, jangan dilakukan. Karena anggapan dari saudara-saudara kita itu bahwa ini caranya Kristen tuh sama semua seperti itu. Enggak, itu adalah Saksi Yehova karena itu tokoh-tokoh agama di situ. Ya mesti bicara. Itu udah kelompoknya mereka itu mesti udah. Kalau ya lihat saya terus bisik-bisik. Karena waktu itu ada datangkan lawyer itu dari pusatnya ini di Jakarta kelihatannya datang. Ya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, saya bilang, ini dulu kan prinsipnya masuk ya kategori subversif karena enggak mau upacara bendera, nyanyi Indonesia Raya juga enggak mau gitu ya. Nah, zaman Presiden terkasih ya Gus Dur lah itu baru kemudian mereka diberi kesempatan yang sama seperti gereja yang lain. Nah, ya sudah. Padahal mereka nyela, enggak perlu bergereja itu. Tapi akan dikiring kepada kelompok mereka loh gitu loh. Ya, cara-cara yang seperti itu, maka kita simpulkan, ya enggak sama, tapi kita juga, kan enggak ada terjadi terus lempar-lemparan batu. Yesus enggak ngajari begitu. Amin, saudaraku. Kalau saudara datangi, tolak aja. Saya jemaat yang digembalakan pendeta Henry, gitu aja udah. Kalau pokok datangnya mesti 2 orang. Alasannya mau nawarkan buku, alasannya mau doakan, alasannya mau ngasih kursus Alkitab gratis itu. Ini yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Macam-macam. Ya sudah. Tapi kita ngerti kalau di sini sandarannya adalah Alkitab. Kebenaran firman Allah, Tuhan Yesus. Itu sang firman Allah. Ya kita sepakat, kita satu tubuh. Ya, lanjut saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, ayat 4 tadi, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, kita punya pengharapan yang sama. Hidup selama di dunia kami mau mengabdi melayani Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan aku mau sehati saling membangun. Sukumu beda satu sama lain. Budaya latar belakang kita tidak sama. Saudaraku beda etnik. No problem, kita ini satu tubuh, satu roh di dalam Tuhan Yesus. Satu tubuh, tubuhnya siapa? Tubuh Yesus. Kita dikatakan anggota tubuh Kristus pada bagian ayat yang lain. Ayat yang kelima, baca bareng. 1, 2, 3. Satu Tuhan. Apalagi? Satu iman, satu baptisan. Puji Tuhan. Satu Tuhan. Siapa? Tuhan kita. Tolong saudara sebut. Tuhan Yesus Kristus. Sang firman yang datang. Sang penguasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Itu dari terjemahan kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena memang dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Dari bahasa asli Alkitab itu kurios. Atau dalam bahasa perjanjian lama itu Adonai. Orang enggak berani manggil Yahweh. Adonai. Ya. Diko yang berkuasa atas segala sesuatu.
Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu Tuhan. Maka tidak ada lagi juru selamat yang lain siapa-siapa. Satu iman, udah jelas. Kemudian satu baptisan kita, baptisan air atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Allah yang Esa. Yang kita kenal, sembah dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, baca 1, 2, 3. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sudah ini luas sekali kalau mau diterjemahkan. Harus pokoknya dia segala-galanya. Puji Tuhan. Nah ini semua adalah bentuk manifestasi dari karya Roh Kudus yang dihadirkan 2000 tahun lalu pada hari Pentakosta itu membawa pada gereja itu betul-betul menjadi satu komunitas ilahi. Tidak sekedar komunitas perkumpulan kemasyarakatan semata, tidak. Tetapi kita disebut gereja itu eklesia. Orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Eklesia. Saudaraku, dan kita lekat jadi satu dengan Tuhan. Dan kita mau betul-betul di dalam kehidupan ini sehati sepakat untuk dipakai oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi rencananya. Maka malam hari ini tugas saya dan saudara saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan berikan kata berkat di dalam doa. Aku mengasihi saudaraku ini. Sehingga kerajaan Allah akan menjadi nyata. Malam ini saya akan bagikan satu link video saudaraku yang dikasih Tuhan untuk mengantar ibadah besok. Pokok yang akan saya sampaikan bahwa berbagai macam peristiwa yang terjadi di Israel, Timur Tengah itu dari sepanjang sejarah yang ditulis di Alkitab hingga masa kini, itu kita melihat bagaimana kerja kuasa Allah di tengah bangsa Israel yang sejarahnya begitu mengalami pahitnya kehidupan. Memang satu sisi karena orang Israel itu banyak melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Tapi kan mereka bangsa pilihan. Amin, saudaraku. Tetapi mengalami banyak kesulitan. Dan dituntun Tuhan ke negeri perjanjian yang 90% lebih itu adalah tanah yang tandus. Tapi sekarang ini apa yang terjadi? Saya memberikan clue-nya. Kalau perjalanan kita dituntun Roh Kudus, harus mengalami perjalanan proses. Jangan pernah kecil hati, karena pada ujungnya nanti semua akan membawa kepada kemuliaan Allah itu dinyatakan. Amin. Melalui setiap kehidupan kita. Ya, malam hari ini diawali dengan gereja, yuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh satu roh. Ya, saling menguatkan, saling mengikatkan diri satu dengan yang lain karena kita ini terikat dengan Tuhan. Tolong dibagikan teman pelayan Tuhan untuk ini. Nanti saudara sempatkan untuk buka YouTube ya. Tentang ekonomi ya Israel. Ngomongin uang aja, nanti tolong saudara buka. Sebab ini kira-kira setengah jam, jadi nggak mungkin diputar di sini. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan ekonomi sebuah wilayah paling kontroversial di Timur Tengah. Sebuah wilayah yang selalu diwarnai konflik selama ribuan tahun. Wilayah yang dapat banyak banget tekanan politik dan juga dikucilin sama banyak negara lain. Tapi terlepas dari semua tekanan itu, anehnya wilayah ini mampu bertahan. Bahkan jadi kekuatan yang cukup disegani dengan kondisi ekonomi yang gak bisa diremehin. Yap, wilayah yang mau aku bahas itu adalah Israel. Oke, biasanya kalau masyarakat Indonesia bahas tentang Israel, konflik Israel, tentara Israel di Israel, seluruh kota di Israel, seringkali nggak jauh-jauh ya dari konflik bersenjata sama Palestina. Tapi karena channel ini namanya Ngomongin Uang, jadi aku mau coba bahas wilayah ini dari sudut pandang yang lain, yaitu tentang perjalanan ekonomi dan juga keuangannya. Nah, emangnya kayak gimana sih perjalanan ekonomi Israel? Kok bisa ya mereka jadi wilayah yang cukup... Iya, saya kira cukup ya. Ini ngomongin uang ini cuma dia menarik aja ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi bangsa itu. Bagaimana ada satu hal yang luar biasanya.
Saudaraku ini kasih Tuhan, begitu terbuka menerima berbagai macam keturunan Yahudi dari berbagai wilayah di penjuru bumi ini ditampung semua, dan itu adalah orang-orang pintar. Mereka adalah hasil korban Holocaust, yaitu waktu pembantaian yang dilakukan oleh Nazi dan Hitler yang 6 juta orang pada waktu itu. Coba kalau yang 6 juta itu masih ada sampai sekarang, udah berkembang biak lebih banyak lagi. Tapi ya semua sudah dalam kontrol Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah besok dah pokoknya saudara saya minta sempatkan untuk melihat ini ya, yang ada di online juga. Nanti saudara bisa mendapatkan satu pelajaran, dan besok saya ingin sampaikan, bersama dengan Tuhan semuanya dimungkinkan. Tapi kita juga harus siap dibentuk, dikerjakan oleh Tuhan. Ya, enggak terus kita malas-malasan, kita asal-asalan, enggak begitu. Ya, Tuhan membangun satu generasi yang spesial, dan diantaranya saya dan saudara ada di dalamnya. Itu doa saya. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa, dan intinya malam hari ini, ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Budi Hadi, terima kasih. Semua rekan pelayan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Silakan satu pujian. Berembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami, baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi berembuslah. Lagi saya undang rekan pelayan Tuhan untuk ke depan. Kita berdoa, laksanakan pendampingan buat rekan pelayan yang lain. Siapa yang siap, silakan ke depan. Terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu ada atas kami semua, Tuhan. Kami semua menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan Yesus. Satu roh dengan Engkau Roh Kudus. Satu roh dengan Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa dari segala sesuatu. Bapa menyerahkan setiap yang akan memberikan pendampingan buat seluruh keluarga besar kami semua. Dalam urapan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami sembah ke dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembaptis Roh Kudus. Tuhan mengurapi kami semua. Silakan melangkah, berdoa bersama-sama. Doakan semua keluarga kita di semua area yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari Roh Kudus. Semua penuh Roh Kudus.
Kudus, terima kasih semua mengalami kelahiran baru. Semua telah mengalami baptisan roh. Dan semua diikat dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan roh itu menyatukan kami menjadi tubuh Kristus. Kami saling melengkapi, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau mengurapi doa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami tubuh yang tidak dapat dipecahkan oleh apapun. Berkati sekarang. Berkati, berkati, berkati. Teguhkan, teguhkan, teguhkan. Terima kasih, Yesus. Energi surgawi memenuhi kami semua. Yang ada di online pun demikian. Doamu didengar, Bapa. Surga yang kudus memperhatikan seluruh doamu. Mata dan pendengaran Tuhan tertuju kepada bait Allah, yaitu hidup gereja Tuhan. Di dalamnya ada Roh Kudus. Doamu didengar, Tuhan. Dan para pelayan yang mendampingimu dan menumpangkan tangan, imani, yakini, Roh Kudus memberikan karunia semakin berkobar di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Keluargaku yang ada di online, jika dimungkinkan kau bisa melakukan, arahkan kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, setiap tangan yang terangkat, keluarga kami yang tersebar di berbagai tempat, mengalami lawatan dari Roh-Mu. Semua menjadi kuat dalam Tuhan, berakar, menjadi kokoh, terikat satu dengan yang lain oleh ikatan damai sejahtera. Karena Roh Kudus yang menjadikan kami satu dalam satu roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tangan kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Kami semua ditumpangi tangan oleh tangan-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus saudara nikmati hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua, kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan menikmati hadirat Tuhan. Momentum pra-Pentakosta ini menjadi penting bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Sekali lagi, jangan ada orang yang hidup di dalam ketertuduhan. Jangan ada yang merasa diri, aku masih berdosa. Aku pernah bersalah sekian tahun silam atau beberapa waktu yang lalu. Jika engkau sadar engkau sempat salah, datang kepada Bapa, minta ampun. Biar darah Yesus menyucikanmu. Engkau bukan orang berdosa lagi, tapi engkau orang kudus. Karena dosamu diampuni, ditanggung Kristus di atas salib Golgota. Dan Roh Kudus melingkupimu. Orang yang hidup oleh Roh Kudus, hidupnya dituntun Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Urapan Allah terjadi. Hampiri Tuhan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Harus dihancurkan adalah yang membelenggu, yang mengikat, yang menjerat. Jika masih terus melakukan, saatnya Tuhan Roh Kudus menjamamu dan engkau rela dibentuk oleh Tuhan. Engkau mengalami perubahan. Engkau keluar dari kebiasaan yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku, waktu sudah begitu dekat. Dikatakan hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Itu sebabnya kata firman Allah, biarlah kamu hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam kemerdekaan. Jangan mau dibelenggu lagi. Jangan mau diikat oleh hawa nafsu kedagingan, karena itu akan menjeratmu. Sehingga seperti firman Tuhan kemarin, engkau tidak punya kemampuan untuk mengasihi Allah, untuk menyenangkan hati Bapa, karena dijerat. Hamba berdoa saat ini, biarlah lewat pujian ini terjadi. Setiap anak Tuhan mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dosa masa lalu sudah Tuhan tebus. Tapi engkau menghendaki kami berangkat berjalan menerusi jalan kami menyongsong Pentakosta. Hidup dalam kemerdekaan, dalam kelepasan. Keluar dari kebiasaan berpikir yang salah, berkata-kata yang salah, tidak benar, dan berbuat yang salah. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Sekarang berkati orang di sekitarmu. Semua doa dan memberkati orang yang di kirinya. Semua mengucapkan doa. Yang di kiri kami Tuhan, melingkupi dalam berkat-Mu. Yang ada di kiri kami adalah orang kudus. Orang yang keluargaku yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang di sebelah kiri kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang yang sudah diangkat hidupnya di dalam anugerah Tuhan. Orang yang di sebelah kiri kami adalah orang yang terus belajar taat. Itu sebab kami berdoa, kami meneguhkan, kami ingin menguatkan, kami mendoakan turun berkat Tuhan buat orang yang di sebelah kiri kami. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami berdoa dan memberkati orang-orang yang di sebelah kanan kami. Doakan orang yang di sebelah kanan. Di dalam hadirat Allah, Roh Kudus yang melingkupimu, doa dan katakan, Tuhan, aku berdoa buat orang yang ada di sebelah kananku Tuhan. Adalah orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Orang di sebelah kananku adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Hidup dalam kemenangan Tuhan. Orang yang memiliki daya Tuhan yang luar biasa. Diurapi hadirat sorga. Orang di sebelah kanan kami diberkati, dilimpahi rezeki, dipakai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terjadi buat orang yang di sebelah kanan kami. Saudara, doakan untuk orang yang di sebelah kananmu. Ketika engkau saling mendoakan, sungguh Roh Kudus mengerjakan secara luar biasa. Seperti angin, kata Yesus. Tidak tahu dari mana dan kemana angin pergi, tetapi kekuatan, power dari angin itu, gambaran pneuma atau ruah Roh Kudus, Roh Allah yang mengerjakan, membentuk hidup saya dan saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan. Orang yang sebelah kiri kami diberkati Tuhan, yang sebelah kanan kami diberkati Tuhan. Haleluya. Orang yang ada di onsite diberkati Tuhan. Orang yang ada di online diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin tidak melihat yang ada di online, tapi saya masih minta saudara doakan yang ada di online. Orang yang di onsite doakan yang di online, yang di online doakan yang di onsite. Haleluya. Berkati, berkati.
Haleluya. Puji Tuhan. Kau dengar Tuhan doa ini. Sekali lagi, semua keluargaku yang di online diberkati, diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Sehati penuh damai sejahtera, rumah tangganya diberkati Tuhan, anak-anaknya semua memiliki kesehatian, orang tua dengan anak-anak orang tua, bahkan besan dengan besan diberkati, kesehatian, penuh damai sejahtera. Haleluya. Saudara antar saudara, ipar dan saudara, semua ada dalam ikatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin sorga yang kudus mendengar doa kami semua. Dan semua menjadi orang-orang yang perkasa, hidup berkemenangan, yang lemah jadi kuat, yang sakit bahkan Tuhan berkenan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus. Tubuh kami sembuh sehat. Jiwa kami sembuh sehat. Roh kami semakin kuat dalam Tuhan Yesus. Silakan semua berdiri saudaraku. Dengan penuh syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat tanganmu. Amin. Terjadi tempat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin ya. Allah menghancurkan semua belenggu dosa. Yesus, Yesus Tuhan. Urapan baru. Semua menikmati hadirat Allah, saudaraku. Katakan syukur, terima kasih. Semua puji hormat bagimu Allahku, sumber segala kekuatan dan berkat. Terima kasih, haleluya. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan dalam hidup kami, dalam gereja kami. Kami adalah tubuh Kristus. Dan bila satu sama lain saling mengangkat, menguatkan, mendukung, menopang, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Puji hormat bagimu. Puji Tuhan, semua pekerjaan kegelapan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapak buat hari ini. Engkau hadir dan menyempurnakan seluruh bakti kami. Dan kuasa doa besar kuasanya. Karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kami semua. Kami keluar di tempat ini sebentar. Secara ibadah selesai. Tapi hati kami terus berbakti kepada Tuhan. Dan jika kami memasuki dan menikmati malam ini. Kami ada dalam penjagaan pelindungan Tuhan. Melewatinya dan esok kami akan menikmati Sabtu pagi bersama Yesus. Jam 6 pagi kami akan menikmati hadirat Allah. Kami yakin dan percaya, hamba-Mu yakin besok yang akan join dalam ibadah pagi bersama Yesus akan semakin banyak melimpah memuliakan Tuhan. Karena hati kami, roh kami tidak tahan. Karena Roh Kudus membakar kami. Memberikan semangat baru buat kami untuk menerusi perjalanan dalam kesetiaan dan ketekunan. Makasih Bapak, Kau memberkati semua abdi-abdi-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Sekali lagi Tuhan menaungi kami semua. Dan perjalanan hingga kembali ke tempat masing-masing dalam berkat anugerah Tuhan. Terpujilah Allahku sekarang sampai selama-lamanya. Dan rahmat berkat Tuhan pasti memenuhi kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Semua yang berkemenangan bersyukur, tepuk tangan bersama. Katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku semuanya.